Pelaku penyadapan di kasus Nikita Mirzani akan segera diungkap oleh penyidik. Sahabat Cendol, kasus Nikita Mirzani bukan lagi sekedar perkara kata, ini sudah jadi luka yang nyata. Beberapa kali pihak lawan Nikita Mirzani ini mengakui bahwa netizen sekarang lebih banyak mendukung Nikita Mirzani. Lucunya, mereka mempelintir bahwa memang strategi Nikita dalam hal ini cuma ingin memenangkan hati netizen. Kayak, hey, jangan mentang-mentang netizen yang mendukungmu itu tidak real, cuman pengen menjilat, cuman pengen sesuatu dari kegelamoran kalian. Kan emang sering kalau lagi sepi bagi-bagi. Jangan disamaratakan, kita-kita yang memang banyak mendukung Nikita Mirzani. Netizen juga banyak yang cerdas, tidak semua sama kayak netizen Anda. Karena masalahnya ini sebenarnya simpel banget. Cuman karena memang dibungkus kesakit hatian, kekesalan, ingin balas dendam, dan berkumpulnya orang-orang yang tidak menyukai suara kebenaran Nikita Mirzani. Di mana poinnya adalah adanya produk yang berbahaya, namun terus ingin kaya ketika tidak menemui titik jaya, serta ketahuan dan tak berdaya. Akhirnya mencoba membungkam dengan susah payah. Namun apa daya, ternyata harus bertemu sosok sebaya Nikita Mirzani lah yang menjadi lawannya yang berbahaya. Kita nikmati, hakim punya hati nurani. Kita lihat siapa yang akan dijeruji besi. Pelaku penyadapan di kasus Nikita Mirzani akan segera diungkap oleh penyidik. Sahabat Cendol, kasus Nikita Mirzani bukan lagi sekedar perkara kata, ini sudah jadi luka yang nyata. Ketika hukum menusuk lewat cara yang tak biasa, bukan soal benar atau salah saja, tapi soal siapa yang paling punya kuasa menyadap diam-diam lalu menyebarkannya ke semesta maya. Rekaman yang katanya jadi alat bukti, kini justru jadi tontonan publik, jadi konsumsi. Lantas siapa sebenarnya yang paling kriminal di sini? Apakah Nikita Mirzani yang bicara lantang atau mereka yang merekam tanpa terang? Menyebar tanpa terang tapi berdalih hukum yang sayangnya tumpul ke atas tajam ke Nikita Mirzani seorang. Ini bukan hanya tentang Nikita Mirzani ya, ini tentang kita yang bisa saja nih jadi korban berikutnya tanpa disadari. Disadap, direkam, lalu dijadikan alat bukti yang disajikan sepihak. Tanpa izin, tanpa etik, tanpa nalar yang memihak. Kini, Sahabat Cendol, laporan penyadapan ilegal sudah masuk ke tahap penyidikan. Langkah awal mencari siapa yang bermain dalam bayang-bayang gelap penindasan. Ya, jika keadilan masih bernyawa, seharusnya siap pelaku penyadapan ikut merasakan panasnya meja pemeriksaan. Nah, maka dari itu, mari kita bersuara bersama, Sahabat Cendol. Follow akun netizen Cendol untuk terus mengikuti perkembangan kasus Nikita Mirzani. Share ke teman kalian agar mereka tahu ya dan tidak diam. Dan paham bagaimana hukum bisa menyasar siapa saja. Like dan komen pendapat kalian karena diam bukan pilihan saat kebenaran dibungkam. Jadi netizen Cendol ini bukan sekedar konten viral, ini edukasi kritis, ini refleksi sosial. Saya belum tahu siapa saja yang diperiksa karena itu urusannya penyidik, yang jelas sudah naik penyidikan, artinya sudah ditemukan. Nikita Mirzani ditampar oleh Reza Gladys dan Fitri Salhuteru lewat podcast. Nah, Sahabat Cendol, banyak yang bertanya soal podcast terbaru Reza Gladys di kanal Denny Sumargo. Katanya sih ya, podcast itu jadi tamparan untuk Nikita Mirzani. Tapi mari kita bahas dengan kepala dingin. Jadi podcast itu dibuka dengan cerita kronologi kasus yang sebenarnya ya menurut netizen Cendol sudah tidak perlu dipalidasi ulang. Karena bukankah Reza Gladys sudah menjadi saksi resmi di persidangan? Bukankah semua fakta hukum seharusnya disampaikan di pengadilan bukan di podcast pribadi? Lalu ada pengakuan juga bahwa laporan pidana tidak ada kaitan dengan skincare. Tapi Sahabat Cendol, hampir 1 jam lebih pembahasannya justru seputar bisnis skincare. Tidak konsisten namanya. Disinggung juga soal relabeling ya. Katanya sih itu hanya untuk kebutuhan treatment di klinik. Tapi Sahabat Cendol, mari kita pakai analogi sederhana. KFC jualan ayam goreng plus cola. Tapi tetap ditulis Coca-Cola, bukan diganti jadi KFC. Nah, jadi relabeling untuk perawatan itu tetap butuh transparansi, bukan justifikasi. Nah, podcast ini juga dibumbui oleh kisah-kisah keluarga dan drama-drama perjuangan ya. Tentu kita empati ya, terutama saat disinggung soal orang tua. Tapi sayangnya Sahabat Cendol itu juga digunakan untuk memposisikan dirinya sebagai korban yang penuh simpati, tanpa membuka ruang diskusi yang objektif. Ya, yang paling menarik adalah kehadiran Fitri Salhuteru. Tidak punya kaitan hukum, bukan pelapor,
bukan korban, tapi muncul untuk bicara tentang luka lama pertemanan. Apakah objektif? Apakah relevan? Ya, sebagai orang yang mencoba melihat kasus ini dari sudut pandang hukum dan sosial ya, netizen es cendol melihat podcast ini bukan sebagai upaya klarifikasi, tapi kampanye simpati. Ya mungkin ya strategi ini efektif untuk menggiring opini publik, tapi bukan cara yang saya pilih untuk memahami sebuah kebenaran. Ya bukan soal siapa yang paling kasihan, tapi siapa yang paling konsisten. Bukan siapa yang paling banyak menangis, tapi siapa yang paling jujur. Bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling bisa bertanggung jawab. Karena publik mudah tersentuh ya sampai cendol, tapi hukum hanya tersentak oleh bukti. Karena rasa bisa dibentuk, tapi fakta tidak bisa dibengkokkan. Karena narasi bisa dikemas, tapi kebenaran tidak bisa direkayasa. Nah, sampai cendol, jaga logika, jaga akal sehat, jangan ikut hanyut dalam perang air mata. Bantu like, follow, dan share video ini, karena logika harus punya panggung, bukan cuma drama. Katanya pendukung Nikita Mirzani itu SDM rendah semua loh. Nah, sahabat cendol, ketika kita membahas kasus Nikita Mirzani, bukan cuma produk Ribeskin yang diduga di-relabeling oleh Reza Gladys. Tapi pendukung Nikita Mirzani pun katanya ikut-ikutan kena labeling. Namun kali ini bukan soal skincare, tapi soal SDM dan IQ yang katanya ya di bawah rata-rata. Katanya loh ya, katanya sih yang didukung atau yang mendukung Nikita Mirzani itu bukan cuma hatinya yang panas, tapi juga soal isi kepalanya yang tipis. Katanya sih yang bela Nikita Mirzani itu hidupnya miskin, logika, rendah nalar, dan kurang analisa. Katanya juga yang fanatik sama Nikita Mirzani itu tidak punya kualitas akademis, suka debat tapi tidak pernah punya basis. Tapi siapa yang kasih nilai ya? Siapa yang mengukur SDM seseorang hanya dari komentar di media sosial dan fanatisme artis semata? Apakah kamu yang merasa tinggi itu sudah punya logika yang suci? Apakah kamu yang merasa cerdas itu tidak pernah tersesat dan tidak pernah ikut arus opini? Jangan-jangan ya merasa tinggi justru jadi bukti bahwa kamu tidak lebih bijak dari yang kamu caci. Ya selama saya hidup ya sahabat cendol, saya belum pernah menemukan orang yang benar-benar cerdas yang terus-menerus memproklamirkan bahwa dia SDM tinggi dan IQ tinggi. Biasanya justru orang cerdas itu diam, tenang, dan tidak punya hasrat untuk merasa menang. Ya, jadi sebelum kamu nyinyir sama sesama pendukung atau bahkan pendukung Nikita Mirzani ya, yakin kamu lebih baik secara pribadi. Atau cuma sedang bersembunyi dalam kata-kata kasar agar ego sendiri tidak terasa kalah dan rugi. Yuk follow, like, komen, dan share kalau kamu juga lelah menyaksikan media sosial yang isinya cuma saling label tanpa solusi. Salam dari kami netizen es cendol yang dingin di luar tapi panas dalam menyampaikan logika kritis tanpa basa-basi. Buat yang mager nonton lagi, ini gue bakalan rangkum POV dari Lucinta Luna dan juga kuasa hukum Nikita Mirzani. Disclaimer, ini rangkuman ya. Gak ada gue berpihak kemanapun ya, ini gue cuma rangkuman. Menurut kuasa hukum Nikita Mirzani, Dr. Reza itu ngehubungin Nikita Mirzani berkali-kali, tapi sama Nikita nggak dijawab. Dr. Reza ini mau minta tolong ke Nikita supaya produknya direview baik-baik. Nah, karena Nikinya nggak respon-respon, akhirnya minta tolonglah ke Dr. Oki sama Mail. Kuasa hukumnya Nikita bilang dari POV-nya Nikita, ini adalah pekerjaan endorse. Dengan bayaran 4 miliar dari Dr. Reza dengan 2 kali pembayaran. Nah, belum dikerjain sama Nikita nih, belum direview produknya, tapi si Dr. Reza udah ngelaporin Nikita atas dasar pemerasan. Terkait video viral yang ramai yang jaksa mau makein rompi ke Niki dan Nikinya nggak mau, itu karena Niki minta rekamannya Niki itu diputer, tapi emang waktu sidangnya udah habis. Yang kuasa hukum Niki permasalahkan adalah tidak sopannya jaksa kepada Nikita Mirzani. Di persidangan berikutnya, Pak Fahmi atau kuasa hukum Nikita Mirzani akan membongkar isi rekaman itu, dan itu akan menggemparkan proses hukum di Indonesia katanya. Nah, menjawab masalah pemerasan, kuasa hukum Nikita tuh bilang kalau misalkan itu bukan pemerasan karena ini kesepakatan dua belah pihak. Kuasa hukum Nikita, Pak Fahmi, juga mempertanyakan kalau misalkan produknya aman-aman aja, baik-baik aja, kenapa harus minta tolong sama Nikita Mirzani? Nah, itu POV singkat dari kuasa hukum Nikita Mirzani ya, Pak Fahmi ya. Nah, ini sekarang gue mau bacain rangkuman POV dari Lucinta Luna. Jadi sebenarnya Lucinta ini pernah menjadi BA atau brand ambassadornya produknya si Sela Sauki dan juga Dr. Reza. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Panda asistennya Sela Saukia itu ngatain Lucinta Luna tuh pengemis. Padahal katanya Lucinta hanya bertanya terkait kontrak kerja terhadap Sela Saukia. Lucinta tuh nanya kontrak kerja itu berpanjang apa enggak.
Nah, sementara MS Glow ini udah mau ngontrak si Lucinta Luna. Tadi kenapa sih Panda ngata-ngatain si Lucinta itu pengemis dan lain-lain gitu ya. Buat masalah persidangan, RL tuh ngerasa heran gitu kenapa bodyguard DRG dan SS itu bisa masuk ke persidangan, sementara Lucinta aja tuh susah buat masuk ke persidangan. Gua tuh heran ya, kenapa gerombolan Ragunan dan Taman Safari itu bisa datang dan bikin rusuh. Mana si Boti itu bau jigong lagi. Itu kata Lucinta. Nah, Lucinta ini minta supaya diperketat lagi. Jangan sampai ke depannya ada satwa liar masuk buat bikin rusuh lagi. Nah, jadi itu rangkumannya. Ini belum selesai guys, karena persidangannya akan lanjut di Kamis ini atau Kamis depan gitu. Kita tunggu aja apakah ada huru-hara lagi atau enggak.